Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar untuk mengisi daftar program pelayanan. Nah, daftar program pelayanan ini adalah yang kemarin itu sebelum-sebelumnya kita biasa isi untuk kemudian dikumpul ke sekretaris. Dan nanti sekretaris akan ngerekap dan dikirim ke keuskupan. Ya, jadi daftar program pelayanan ini adalah list-list ya, program-program yang mau diselenggarakan ya. Terus kemudian nanti ada juga belangko proposal dan ada belangko LPC. Jadi berbeda ya. Proposal ya untuk mengunduh dananya, mengunduh biaya anggarannya, kemudian LPC untuk laporan ketika acaranya sudah selesai ya. Jadi yang prioritas pertama ya kita mengisi dulu program pelayanan ini ya. Jadi kita sudah disediakan alamatnya di bit.ly/daftar propel GMA 2021. Nah, terus yang bawah itu 2123 itu bukan berarti 2123 ya. Itu tahun 21 sampai 23 ya. Kemarin yang bikin link ya kurang konsisten. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita memahami maksudnya. Nah, intinya di link ini adalah link ke Google Sheet ya. Google Sheet-nya disediakan oleh sekretaris. Nah, karena ini adalah blanko, maka panjenengan perlu mengunduhnya. Kemudian mengisi di level bidang atau tim pelayanan. Maka kita akan demokan bagaimana cara mengunduh yang ini daftar propel GMA ini ya. Kita klik linknya ya yang di-share di grup ya. Nah, kita klik linknya. Kebetulan ini saya pakai akun yang edit itu. Saya andaikan ini adalah akun yang tidak bisa ngedit itu ya. Nah, ini adalah saya login menggunakan akun kampus. Jadi hanya bisa melihat saja, view only ya, hanya bisa melihat saja. Oke. Nah, agar bisa mengedit ini Anda perlu mengklik file kemudian make a copy ya, atau buat salinan. Kalau interface-nya atau antar mukanya dalam bahasa Indonesia berarti buat salinan ya. Kita make a copy. Oke. Jadi copy of blanko ini bisa panjenengan namai misalnya daftar program pelayanan bidang apa misalnya lead bank. Nah, sudah 2001 saja ya. Oke, 2021 saja. 2021 saja. Oke. Nah, foldernya ini kita bisa letakkan di mana? Apakah di shared with me? Shared with me itu berarti yang di folder yang di-sharekan oleh orang lain ke kita atau ke drive kita. Biasanya drive kita aja, nanti kita sharekan ke atasnya, ke Taris atau ke WK2 juga bisa. Ya, jadi my drive seperti ini. Oke. Nah, dia akan membuka halaman baru. Nah, halaman baru ini sudah bisa diedit. Ya. Monggo silakan diisi. Kita tadi kan lead bank ya, mau niatnya lead bank. Oke, berarti kita memilih penelitian dan pengembangan. Oke. Ya, kalau kurang panjang ini diginikan ya boleh ya. Kalau ketutupan. Tim pelayanan kalau lead bank itu ada pendataan umat. Ya. Tahunnya 2021. Oke. Nah. Oke, terus kita mengisi nih sasaran strategis. Ya, kenapa sasaran? Ya, kalau di Ardas itu sebenarnya ya ini sedikit melenceng sih ya. Yang pertama itu sasaran strategis gitu ya. Jadi
nama kegiatan utamanya itu malah nggak ada gitu ya. Ya ada sih di kolom 4 ya. Tapi nanti kita sesuaikan dengan yang di proposal. Nanti yang untuk dikirim ke keuskupan tetap nanti kita sesuaikan formatnya sesuai format yang di keuskupan. Ya, jadi kita bisa ngisi ini untuk mempermudah panjenengan brainstorming aja. Kita bisa mulai dari nama kegiatannya atau kita bisa mulai dari sasaran strategisnya. Ya, kalau ada yang sudah kepikiran, saya mau bikin ini gitu ya. Nah, berarti kita memikirkan sasaran strategisnya. Gitu. Atau kalau mau dibalik, keprihatinan kita apa sih? Nah, kita mau memperbaiki apa? Nah, berarti kita bicara sasaran strategis dulu. Baru kemudian kegiatan utamanya. Monggo, ini jadi tidak terus harus urut dari kolom paling kiri, tapi silahkan pendekatan yang terbaik menurut panjenengan di bidang tim layanan. Monggo apa yang bisa dituangkan dengan baik. Yang jelas kalau sasaran strategis jelas nanti dalam jangka pendek itu apa yang mau dicapai ya. Apa yang mau dicapai dari program pelayanan ini secara strategis, secara tidak terlalu jauh gitu ya. Tidak terlalu jauh. Nah, kemudian indikator ini adalah bagian dari sasaran yang bisa diukur. Gitu ya. Jadi misalnya kalau ini leadbank ya, pendataan umat. Nah, ini kita mau PPDU bisa lebih terampil menggunakan laman administrasi data di KS. Nah, terus indikatornya apa? Indikatornya ya yang menunjukkan bahwa sasaran itu nanti tercapai, gitu ya. Jadi ya penguasaan PPDU. Targetnya berapa? Targetnya kalau ya kita ini terserah kepada yang punya acara ya. Kadang-kadang orang bilang 75% itu sudah baik, gitu. Di atas 50% itu sudah baik. Nah, ini monggo. Katakan ya 80% gitu ya. Ini standar tinggi berarti ya. 80% menguasai. Ya, pengukurannya ya ada ini ya, ada pengujiannya kan mestinya ya. Ada pengevaluasiannya bagaimana PPDU itu dikatakan menguasai itu kalau bagaimana itu silakan. Nah, nama kegiatan utamanya apa ya? Monggo berarti mungkin pelatihan PPDU update data di web administrasi KS. Nah, katakan seperti itu. Kemudian rincian kegiatan kita bisa tuliskan misalnya ya undangan, penyebaran undangan. Kemudian persiapan tempat, persiapan konsumsi. Kemudian ini mungkin rapat-rapat dulu ya. Rapatnya ya berapa kali lah. Kebalik ya, ini belakangan. Kemudian penyiapan konsumsi. Kemudian apalagi ya karena nggak ada insentif kali ya, kita langsung aja insentif mungkin ya, insentifnya ke fasilitator. Barangkali nanti mengundang dari KS misalnya ya. Terus rapat evaluasi misalnya. Nah, monggo nanti di breakdown biayanya berapa gitu ya. Ini aula panti paroki atau mau ya boleh aula deh.
penyebaran undangan itu ya nggak ada mungkin ya, sendiri-sendiri lewat WA gitu ya. Penyiapan tempat ya aula PP, penyiapan konsumsi ya nanti atau kita tuliskan penyediaannya, atau ya di tempat di mana menyiapkannya ya bisa. Ini juga sama. Nah ini misalnya 25 dan pukul 12 apa 10. Saya hanya ngawur ya, 25 itu hari apa? Oh Senin ya 24. Perkiraan selesai ya 24 dan ini rapatnya ya. Ini acara utamanya, tinggal di copy aja di sini. Nah, rapat koordinasinya. Oh ini ini geser turun sedikit. Nah gini. Nah, ini bisa dikosongi kalau untuk yang tidak dikosongi. Rapat evaluasi kapan? Misalnya langsung malamnya gitu ya. Nah, misalnya seperti itu. Rapat koordinasi ya tanggal 15. Nah, misalnya seperti itu. Saya geser sedikit biar. Oke. Penyebaran undangan lewat WA ya dari 16 sampai jadinya kayak gitu. 16 Jan pukul berapa deh? 9 pagi sampai 23 Januari jam 9 malam. Terus tempat berarti 23 Januari. Ya, ini sama 23 Januari. Ini sama ya. Konsumsi juga seperti itu. Oke, rapat koordinasi berapa? Misalnya 6.000. Ya ini katakan ini anggaran standar ya, bukan pandemi. Kali berapa orang? 6 gitu ya. Penyebaran undangan kan pakai WA. Kalau mau subsidi pulsa berapa? 10.000 misalnya. Penyiapan tempat ya ini mengandaikan ada Mas Wanto itu biasanya. Karena ada meja-meja yang harus di-set, kabel-kabel listrik ya. Kemudian konsumsi berapa misalnya. Panjenengan bisa tuliskan seperti ini, jadi harga satuannya kali jumlahnya. Jumlah PPDU katakan 62 orang gitu ya. Terus ya karena butuhnya hanya konsumsi ya, atau mungkin kalau mau mendetailkan konsumsi untuk fasilitator ya ditambahkan aja sekalian, dijumlahin aja. Terus ini juga 0 aja. Insentif fasilitator berapa? 300.000 misalnya. Ya bensin sampai Semarang ke sini PP. Terus rapat evaluasi sama, kita buat sama. Nah, akhirnya 854. Tapi kalau sumber dananya misalnya dari anggota, misalnya PPDU-nya iuran sendiri ya monggo tuliskan di swadaya. Ya, ada uang pendaftaran, nah tuliskan di swadaya. Kalau enggak ada ya sudah seperti itu aja. Kalau di subsidi KAS ya ini harus ancang-ancangnya jauh karena subsidi KAS agak lama, harus masuk ke KAS dulu. Terus ini yang penanggung jawab ini silakan nanti ini misalnya tim pelayan ketua tim pelayanannya misalnya Lucia Ratih. Nah, KTP pendataan. Oke, nah seperti itu.
Ya, terus yang bawah ini apa ya? Ini yang berikutnya lagi, kalau punya ide yang lain lagi bisa dituliskan. Kurang lagi tambahi di blok ya, blok row-nya ya. Terus di copy, kemudian di paste di sini, paste gitu. Misalnya setahun ini mau 3 gitu ya. Jangan banyak-banyak, yang penting jalan. Kebanyakan enggak jalan ya malah percuma ya. Silahkan, yang penting mentes jalan ya. Nah, ini misalnya TP pendataan gitu ya. Nah, nanti di Litbang ada TP yang lain, dituliskan, diduplikat aja atau bagaimana bisa. Jadi yang kosong diduplikat dulu, jangan yang isi ya. Nanti biasanya terus harus ngedit, ngapus kalau duplikat yang sudah isi ya. Nah, seperti ini misalnya TP pengembangan SDM ya, karena di Litbang ada pengembangan SDM, ini tinggal diganti pengembangan SDM. Nah ini tinggal dihapus, dikosongi. Teng, ini juga dikosongi. Teng, dikosongi. Nah, diisi lagi. Begitu untuk mengisi daftar program pelayanan bidang yang yang kita sudah unduh gitu ya. Nah, bagaimana kalau mau nge-share? Sharekan ke siapa? Sharekan, kalau ini yang bikin KTP, ya sharekan ke bidangnya. Emailnya bidang apa? Kalau yang Litbang itu ya Litbang kan sudah ada di ini ya, sudah ada di, nah ini ya, sudah ada di sini. Jadi Litbang, nah, tinggal di copy aja. Mana tadi? Ya, gitu. Nah, seperti itu. Share gitu ya, klik gitu. Nah, nanti dia bisa edit atau tidak gitu, atau hanya lihat gitu ya. Itu jangan lupa ini di set ya, jangan melulu semua bisa di edit aja, tapi barangkali hanya boleh melihat ya di set. Juga kasihkan ke sekretaris. Sekretaris itu alamatnya di sekretaris.gmakladen. Nah, seperti ini. Nah, juga kasihkan ke Pak WK2 ya, biar juga dibaca ya, biar WK-nya tidak cuma tidak cuma sambutan tapi ya juga membaca program-program pelayanan. Nah, ini seperti itu. Alamat saya juga sudah ada di sini ya. Oke, sudah. Kalau sudah di send, klik send, selesai untuk daftar program pelayanan, selesai. Oke. Sampun. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana cara mengunduh dananya yang sudah dirancang di awal. Nah, kita mengikuti diagram alur ini, pengajuan proposal program pelayanan. Nanti ada diagram alur LPG, ini sedang disusun oleh tim programasi dan Monef ya. Yang ini yang proposal dulu, kan kita belum ngapa-ngapain tahu ini, jadi kita bikin proposal dulu. Oke, kita ngunduh proposal di alamat yang tadi di ini ya, di proposal GMA 2123. Kemudian sama kita lakukan make a copy kayak tadi, kemudian mengisi, kemudian menambah akses ke email bidang. Jadi ya ini saya semalam ada update dari Mas Alek ya, selaku TP-nya. Ini tidak harus bidang, nah, padahal ini saya isi sama persis. Misalnya Pak Ijo, nah ini di bawah juga Pak Ijo gitu ya. Tapi ya ini saya lepas aja. Gitu. Ya, saya ganti seperti ini. Nanti di tempat Bapak Ibu sudah berganti. Jadi ini tidak langsung, karena ini boleh KTP-nya, tidak harus kabitnya. Ya, jadi tidak langsung ke sini. Tapi kalau ini kelompok kategorial, dia akan langsung ketua kelompok kategorial. Kalau dia Litbang tadi, nah di bawah langsung ketua bidang gitu ya. Tinggal nanti diisi namanya. Namanya juga ada di sini.
langsung kopas saja. Oke. Nah, untuk proposal seperti itu pelakunya. Ini kan karena saya bisa edit. Nah, sekarang saya yang nggak bisa edit ya. Saya loginnya pakai ini. Saya mau masuk ke bit.ly proposal Gema 2123. Iya. Oke, saya masih yang edit ya. Saya ganti dengan yang tidak bisa ngedit. Nah, nanti akan muncul view only seperti ini. Nah, kalau begitu terus bagaimana? Ya kayak tadi, di make a copy dulu. Ditaruh di mana? My Drive aja, nanti terus di-sharekan ya. Di proposal program pelayanan apa? Misalnya pelatihan PPDU misalnya tadi ya. Oke. Nah, akan membuka halaman baru. Nah, seperti ini. Oke, nah ini bidangnya. Kebetulan tadi sudah saya pilih penelitian dan pengembangan. Ini kita pilih yang pendataan umat. Nah, kita ambil tadi yang di sini. Tadi di mana ya? Tadi di mana? Ketutup ya. Coba sebentar. Ketutup deh. Ya, udah nggak apa-apa. Ya, masih ingat lah ya, kita bisa rewind videonya yang tadi, yang daftar tadi yang kita sudah isi ya. Oke, nah kegiatan utamanya sebenarnya tinggal kopas tadi sih ya, karena ketutup. Pelatihan PPDU menggunakan apa ya tadi ya? Data umat. Lupa tahu tuh. Ya, ini pentingnya membuka yang tadi. Coba saya carikan ya, barangkali masih bisa ambil. Ya, barangkali masih ada. Nah, ini. Ya. Nah, masih ada. Nah, tinggal kopas. Kopas, Ctrl C, di sini Ctrl Shift V, pakai Shift. Waduh, jadi panjang. Bagaimana agar tidak panjang? Ya, di copy ininya, kontennya aja. Nah, gitu. Ctrl Shift V ya, biar formatnya nggak ambiar gitu ya. Nomor RAPB ini biarkan ya, kita nggak tahu nanti nomor berapa. Bendahara yang ngasih. Terus nama penanggung jawab tadi Lucia Ratih. Berapa? Mbak Lucia Ratih 3310 berapa? 13441. Katakan seperti itu. Nomor teleponnya Mbak Lucy 08512341. Nah, katakan seperti itu. Wah, ini kalau pakai Excel spreadsheet itu nolnya terus lari. Dikasih petik ya depannya, petik apostrof. Nah, oke, terus kemudian sasaran strategis kita kopas tadi yang di sini. Shift Ctrl Shift V. Indikator penguasaan PPDU. Kopas kan di sini. Penguasaan PPDU. Wah, bandret. Ya, karena ada sesuatu di bawah. Nah, targetnya berapa tadi? 80% menguasai. Nah, kalau cuma satu ini bisa diambil, dihapus gitu ya. Delete. Oke. Ini dihapus A-nya kalau berkenan ya. Karena cuma satu ya, ngapain kasih A. Kemudian rincian kegiatan. Tadi, nah ini banyak ya, panjenengan copy. Nah, berapa tadi ya? Disiapkan tadi 7. Berarti ini klik terus insert below.
sorry, below dari ini aja deh. Oh, sama aja. Atau Ctrl C. Wah, enggak bisa. Ya, insert below. A, B, C, D, E, F, G. B, C, D, E, F, G. Satu lagi. Nah, biar rapi ya, ini di merge juga ya. Terus ini panjenengan bisa kopas aja. Nah, gitu, nanti tinggal ganti. Nah, atau kalau nggak usah dikasih A, B, C, D, E, ya langsung gini copy. Nggak mau ya, satu-satu deh. Ya, mau. Mau juga. Ya, tricky. Nah, kalau sudah Kolino editing spreadsheet ya nggak masalah. Oke. Ini hanya misalnya. Oke. Terus, nah ini anggaran pembiayaan. Monggo bisa lebih dirinci karena kan yang di sini kan kita konsepnya lebih global ya. Jadi kita masih sekedar bayangke gitu ya. Kalau yang di sini mungkin lebih rinci ya, lebih bisa dirinci. Misalnya snack dari toko roti XYZ. Keterangan satuan 6.000. Ya, ditulis aja berapa kali 62 gitu ya. Berarti 6.000 kali 62. Ya, sumber dananya dipilih subsidi paroki. Misalnya. Kalau sudah kemudian ditambahkan share-nya ke bos bidangnya. Nah, ketua bidangnya. Nah, kayak tadi ya. Send gitu ya. Nah, gitu. Yes. Barangkali ditanya, enggak semua ditanya. Nah, sudah. Terus saya akan masuk sebagai kabitnya, leadbank ya. Nih, ini leadbank nih, kabitnya. Kemudian saya akan mencari yang dibagikan kepada saya tadi oleh, ya katakan ini anggota tim pelayanan deh. Klik dibagikan pada saya. Ini dibagikan oleh Lukas Krisantio. Ya, kita buka. Nah. Oke. Oh ya wis, oke, boleh. Nah, kita blok. Kemudian kita panjenengan bisa menambahkan ini nama ya. Misalnya Yohanes Adi Hendra gitu ya. Tadi kan namanya itu. Kemudian menyisipkan tanda tangan. Menyisipkan tanda tangan bisa lewat ini gambar di atas sel. Nah, terus kemudian unggah. Dari mana? Kalau panjenengan sudah punya filenya, dicari aja. Dicari di tempat saya di mana ya? Lupa. Ya, di sini. Ya, katakan seperti ini, cereng. Wah, kayak gitu.
Nah, silakan bisa di resize, kecilin lagi. Ya, seperti itu. Misalnya, ya. Terus kemudian file download dokumen PDF. Nah, seperti itu. Maka tanda tangannya kan sudah ada. Itu di saya ya. Etak-etaknya saja ini tanda tangannya Mas Adi aja deh. Ya, Mas Adi, ayo geser loh, nggak mau geser. Ya, digeser manual pakai keyboard. Ya, dah misalnya kayak gitu. Ya, itu cara pertama ya, cara pertama. Terus kemudian download PDF itu. Kemudian ini kertasnya disesuaikan, monggo pakai A4 juga lebih pas gitu ya. Karena umumnya sekarang A4 ya. Kalau ada kotak-kotaknya itu di sini. Nah, tampilkan garis kisi. Nah, ini kan mengganggu ya. Ini bisa dicentang matikan. Oke. Terus export. Nah, jadinya seperti ini. Oke, sudah ada tanda tangannya. Nah, kalau sudah ada tanda tangannya, nanti diuploadkan kembali ke drive-nya. Ya, drive-nya ya, di folder apa monggo. Katakan ini panjenengan tambahi folder TP pendataan. Ya. Nah, ini unggah yang tadi. Nah. Oke, dicek lagi. Nah. Oke. Tanggalnya itu otomatis ya, tadi saya lupa bilang ya. Tanggalnya otomatis. Terus dibagikan ke siapa? Ini kan posisi saya sebagai kabid ya. Ini posisi saya sebagai Mas Adi. Saya bagikan ke saya belum bikin ya programasi itu. Tapi bisa ini sudah ada kok ya, kalau untuk TP programasi emailnya ada, Alexandros. Jadi bisa ke saya, ke Mas Alek, ke sekretaris, salah satu nanti bisa ditambahkan. Mana tadi? Nah, misalnya ke saya, ya, terus juga ke Mas Alek. Nah, misalnya seperti itu. Terus kirim. Nah, nanti kami akan ini mengikuti yang nah, ini kan tadi sudah saya tanda tangan digital sudah, ini sudah sharing. Nah, ini kan di sini. Terus nanti kita akan serahkan ke tim reviewer. Ya, salah satunya yang tadi ada Mas Alek, ya, kemudian saya, bendara 1 Mbak Reti, Romo moderator bidang. Nanti kami akan review. Jika layak, ya bablas. Jika belum, ya nanti kita kembalikan. Ya, kita kembalikannya ya bisa mungkin kami coret-coret ada petunjuknya atau lewat WA. Ya. Terus kalau sudah layak ya nanti saya akan membubuhkan tanda tangan digital. Oke, nah pembubuhan tanda tangan digital itu selain lewat tadi, itu juga bisa lewat aplikasi Foxit. Ya, saya pakainya Foxit. Nah, ini kan sudah, ini katakan ini saya gitu ya. Terus saya mau tanda tangan. Ada di fill and sign gitu ya, atau protect. Ada 2 cara, fill and sign atau protect. Fill and sign kalau kita sudah unggah tanda tangan kita ke sini ya, kita tinggal tempel aja. Nah, kayak gitu. Terus di save gitu. Ya, tapi kalau tidak dengan cara itu, kita bisa yang cara satunya sign and certify. Terus place signature, letakkan di mana? Katakan di sini. Nah, di sini kita harus simpan passwordnya, simpan profilnya, ya. Simpan profilnya, dan untuk membuka profil harus pakai password. Passwordnya kita sendiri bisa inputkan.
Misalnya dengan keterangan. Nah, keterangan misalnya itu. Oke. Saya masukkan passwordnya, terus desain, terus di save. Oke. Nah, maka Pak WK2 sudah ACC. Langkah berikutnya apa kalau Pak WK2 sudah ACC? Atau ya ini sebagai jawaban dari hasil reviewer itu berarti kami sudah ACC. Mana gambarnya tadi ya? Ini, nah, jadi jika ini tim ini sudah ACC maka diwakili dengan tanda tangan saya. Nanti saya akan share ke Eva, admin kantor paroki. Ya. Terus nanti akan mencetak ini PDF-nya, nanti Romo akan membubuhkan tanda tangan tinta. Setelah itu nanti akan dikasihkan ke bendahara. Bendahara bisa melakukan pencairan dana dan nanti akan menginfokan ke Kabid. Jadi Mas Adi akan diinfokan dana sudah bisa diambil. Nah, tinggal Mas Adi ngabari tim pelayanannya, Mbak Lucy gitu ya. Nah, ambil lo di sana di paroki gitu. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Monggo, apabila ada bagian mana yang masih kesulitan, dengan senang hati kami akan membantu ya. Tapi ngendiko, kalau tidak ngendiko ya kita nggak tahu ya. Misalnya hanya kusak-kusuk di belakang, wah angel banget edan kayak opo iki gitu. Ya kita nggak tahu gitu ya. Jadi monggo disampaikan aja. Misalnya membutuhkan pelatihan, memang syaratnya harus ada laptop ya. Kalau pakai HP agak kesulitan memang. Ya, jadi bisa view tapi kalau untuk tadi tanda tangan ya agak repot. Ya, jadi monggo untuk tanda tangan bagaimana menyimpan tanda tangan digital? Bisa pakai foto kemudian di edit di komputer. Ya, itu juga kami bisa membantu ya. Tapi ya ini ya karena tanda tangan ya nanti takutnya disalahgunakan. Tapi nggak apa-apa. Bisa juga rawuh ke GMA kalau nggak punya scanner, nanti di scan di GMA, disimpankan tanda tangannya menggunakan scanner itu. Nanti diasto langsung bisa disimpan di drive panjenengan atau kalau mau lebih aman ya tidak di drive. Ya. File-file saya yang riskan yang perlu disimpan secara pribadi ya tidak saya taruh di drive memang. Tapi riskan yang istilahnya ya privasi gitu ya. Kalau dan itu bisa digenerate ulang. Tapi kalau yang riskannya kayak kerjaan misalnya skripsi, hasil penelitian, nah itu di drive aja, itu nggak masalah. Itu penting tapi privasi tidak terlalu nggak masalah sih ya. Yang Google juga mereka menerapkan security juga. Oke, daripada kesana kemari, sekali lagi kalau barangkali ada yang kesulitan mohon memberitahu. Ingat bahwa fokus kita adalah bagaimana ini berjalan ya. Kalau panjenengan merasa sangat belum bisa mengadaptasi ini, ditulis dulu enggak apa-apa. Ide-ide untuk mengisi proposal, mengisi program pelayanan itu ditulis dulu. Ya, bukan mengisi proposal ya. Mengisi ini itu ditulis dulu, ketik manual, ketik pakai Word atau ketik tulis tangan ya monggo. Ya, nah nanti setiap bidang ada yang mau belajar satu orang lah minimal ya. Kalau tidak bisa setiap TP-nya, KTP-nya atau TP-nya tidak bisa ada yang mewakili, paling tidak satu orang. Itu nanti kami bantu. Mau semua ya baik. Cuman kita masih terhalang, nggak bisa pelatihan langsung dalam jumlah banyak. Pelatihan 1, 2, 3 ya asalkan nanti cocok waktunya bisa diadakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang mungkin kecepatan salah-salah atau mungkin caranya tidak terlalu memuaskan, nanti ya ngendiko saja nyuwun dukonnya. Kami akan dengan senang hati membantu. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Berkah dalam